Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabar semua? Baik, Pak. Baik. Ya, sebelum kita mulai dengan pelajaran, saya minta satu orang di sini untuk memimpin kita dalam doa. Isri, tolong pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita menyatukan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Isri yang sudah pimpin kita dalam doa. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, Pak ingin mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Tolong didengar ya namanya. Yang pertama, Messi. Hadir, Pak. Isriana, Hadir, Pak. Nita, Hadir, Pak. Mira, Ada, Pak. Ria, Ada, Pak. Sela, Hadir, Sela, Pak. Hadir. Adrian. Ya, baik. Baik anak-anak, hari ini kita memasuki bab yang baru, materi yang baru, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Siapa ini anak-anak? Ya, sebelum kita lanjut ke materi, Pak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Di sini ada yang tahu apa itu flora dan fauna? Ada yang mengerti? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Nita. Kalau flora itu berbagai macam jenis tumbuhan yang ada di muka bumi, sedangkan fauna itu berbagai macam jenis hewan yang ada di muka bumi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Nita yang sudah menjawab. Ya, dapat sekali yang dibicarakan oleh Nita tadi bahwa fauna itu merupakan jenis-jenis tumbuhan yang berada di suatu wilayah atau di suatu kawasan tertentu, atau biasa disebut dunia hewan. Kemudian kalau fauna itu merupakan jenis-jenis hewan yang berada di suatu wilayah atau di suatu kawasan tertentu, biasa juga disebut dengan dunia hewan. Ya, baik anak-anak. Karena anak-anak sudah mengerti apa itu flora dan fauna, kita akan memasuki subbab yang pertama, yaitu persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi sebaran flora dan fauna di Indonesia itu ini dibagi menjadi 3 kawasan, dan 3 kawasan ini dibagi oleh 2 garis. Yang pertama itu ada garis Wallace dan garis Weber. Apakah anak-anak di sini ada yang pernah dengar tentang garis Wallace dan garis Weber? Ada yang bisa menjawab? Istri mungkin? Garis Wallace dan garis Weber. Jadi, Pak, garis Wallace itu adalah garis hayal yang memisahkan antara fauna di Asiatis dan fauna peralihan. Sedangkan garis Weber itu adalah garis hayal yang memisahkan antara fauna peralihan dan fauna Australis. Terima kasih. Baik, terima kasih Nesi yang sudah menjawab tepat sekali, yaitu tepat sekali jawaban yang diberikan oleh Nesi bahwa garis Wallace dan garis Weber. Jadi garis Wallace ini dikemukakan oleh peneliti asal Inggris yang bernama Alfred Russel Wallace, dan garis ini dia memisahkan antara fauna dan flora di bagian di kawasan bagian barat atau Asiatis, dan membagi flora dan fauna di bagian Indonesia bagian tengah atau zona peralihan. Dan garis Weber itu dikemukakan oleh peneliti asal Jerman yaitu Max Weber, di mana garis ini dia membagi flora dan fauna di wilayah peralihan atau di wilayah Indonesia bagian tengah dan di wilayah Indonesia bagian timur atau Australis.
Baik, anak-anak. Karena anak-anak sudah tahu pembagian flora dan fauna di Indonesia dibagi atas 3. Di sini Pak minta anak-anak sekalian untuk 3 kelompok untuk kita mengerjakan tugas. Soal dari Pak. Baik, tolong dibentuk kelompok. 3 baik anak-anak, karena sudah dibentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi tugas yang Pak berikan yaitu anak-anak sebutkan ciri-ciri dari 3 wilayah di depan, yaitu ciri-ciri dari flora dan fauna di wilayah Asiatis, ciri-ciri flora dan fauna di wilayah peralihan, dan ciri-ciri fauna dan flora di wilayah Australis. Kasih waktu 10 menit, anak-anak kerjakan, kemudian presentasikan di depan teman-teman. Baik. Ya, baik. Waktu yang Pak berikan sudah habis. Kelompok 1, kelompok pertama, kelompok wilayah Indonesia bagian barat atau Asiatis. Yang mewakili silakan masuk ke depan. Baik, terima kasih. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri flora dan fauna di Indonesia bagian barat. Yang pertama, ciri-ciri fauna. Yang pertama itu adanya binatang menyusui berbadan besar seperti gajah, kerbau, sapi, dan lain-lain. Yang kedua, banyak dijumpai berbagai jenis kera. Yang ketiga, banyak terdapat jenis ikan air tawar. Selanjutnya ada jenis-jenis burung, tidak banyak macamnya. Selanjutnya banyak ikan berbentuk lebar dan warnanya sesuai dengan warna airnya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Ya, kelompok kedua tentang wilayah peralihan atau Indonesia bagian tengah. Para yang mewakili silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang flora daerah tengah atau peralihan. Seperti dengan namanya, flora ini terletak di wilayah tengah atau peralihan dari wilayah timur dan barat. Wilayah yang termasuk di dalamnya adalah wilayah Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ciri-ciri fauna di Indonesia bagian tengah. Yang pertama, fauna yang endemik. Adalah hewan yang hanya terdapat di Indonesia saja. Kedua, fauna mirip fauna tipe Asia atau tipe Australia. Yang ketiga, terdapat fauna langka. Yang keempat, binatangnya berupa sisa hewan purba yang masih mampu bertahan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Baik, kelompok 3 tentang fauna Australis atau fauna dan flora bagian timur. Para yang mewakili silakan. Oke, baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang ciri-ciri fauna tipe Asia Indonesia Timur. Ciri-ciri dan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih anak-anak yang telah mempresentasikan tugas yang telah Pak berikan. Baik, di sini Pak mau memberikan kesimpulan. Sabar. Ya, baik, terima kasih para anak-anak yang sudah mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak dengan baik. Karena kita diberikan oleh waktu, maka di sini Pak mau menyimpulkan materi atau pelajaran kita hari ini. Jadi Indonesia itu dia merupakan suatu negara yang berbentuk kepulauan dengan segala keunikan dan segala keberagamannya, termasuk flora dan fauna. Jadi flora dan fauna yang ada di Indonesia juga ada yang flora dan fauna yang endemik yang hanya berada di Indonesia.
yang patut untuk kita jaga dan kita pelihara agar keberlangsungannya tetap terjaga sampai dinikmati dan dilihat oleh anak cucu kita atau generasi selanjutnya. Amin. Ya, sebelum kita Pak mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Pak ingin memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Jadi tadi anak-anak sudah menyebutkan ciri-ciri dari tiga zona atau kawasan flora dan fauna ini. Jadi tugas untuk anak-anak tadi kan kelompok 1 tentang fauna asiatis, ciri-ciri fauna asiatis. Tugas dari Pak buatlah clipping dari 3 zona ini. Kalau kelompok 1 kan tadi fauna asiatis, jadi cari gambar tentang hewan dan tumbuhan yang ada di fauna asiatis, terus dibuat dalam bentuk clipping. Begitu juga kelompok 2 dan 3, cari gambar-gambarnya, terus buat dalam bentuk clipping, dan minggu depan dikumpulkan. Dan jangan lupa belajar untuk pertemuan selanjutnya, kita belajar tentang flora dan fauna di dunia. Baik, mungkin hanya itu pelajaran hari ini. Sebelum Pak mengakhiri pelajaran kita, Pak minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Pria, tolong pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.